Nama saya Yeni Apriani, Guru BK SMK Automatsuda, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri 11 Maret. Di sini saya akan mempraktekkan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan tema atau topik meningkatkan self efikasi dalam pemilihan karir. Saya mengambil kelas 12 TKJ 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya apakah sudah berdoa? Belum. Oke, alangkah baiknya ketika kita akan memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, untuk siap. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih KM yang telah memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu akan absensi dulu nih, ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba lihat teman-temannya. Oke, bagus. 12 TKJ hadir semua ya. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. SMK. Bisa. Automatsuda. Luar biasa. Oke, anak-anak, pada kegiatan hari ini ya, Ibu akan berikan layanan bimbingan klasikal dengan tema atau topik peningkatan self efikasi dalam pemilihan karir. Nah, itu tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya tujuan. Nah, harus tahu nih, tujuan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Pertama, peserta didik dapat menganalisis pentingnya self efikasi dalam pemilihan karir masa depan. Yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan pentingnya self efikasi dalam pemilihan karir. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan pemilihan karirnya yang tepat untuk di masa depan. Itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, anak-anak, pertama, nanti kalian akan mengidentifikasi video. Ya, nanti Ibu tayangkan video terkait dengan permasalahan karir. Ya, identifikasikan, diskusikan. Nanti kalian dibuatkan kelompok, secara berkelompok mendiskusikan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada di video tersebut. Nanti hasilnya kalian presentasikan dan ada sesi tanya jawab. Ya, setelah itu ya, Ibu akan berikan materinya tentang self efikasi dan karirnya, ya, dan kalian mengisi lembar kerja peserta didik terhadap rencana karir kalian ke depannya. Dan yang terakhir, nanti Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan ya kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Paham? Untuk kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran. Makanya kita manfaatkan kegiatan ya 1 jam pelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya agar tujuan tadi yang sudah Ibu sampaikan bisa tercapai. Gerakan kedua. Cuek
Ya, ibu akan tanya lagi, ya. Atau ada lagi, ya? Ya, silakan. Kalau saya mau bekerja. Bekerja. Nah, kira-kira kamu ingin bekerja di mana? Kalau bekerja di mana itu saya juga masih bingung. Tapi setelah lulus itu saya mau bekerja. Oke, jadi intinya ingin bekerja segera. Oke, tidak apa-apa. Tadi ada yang masih bingung, tapi mungkin ada yang sudah pasti ingin kuliah. Seperti itu, ya. Sekarang ibu akan jelaskan, ya, terkait dengan sertifikasi. Nah, kita lihat anak-anak. Nah, ini, ya. Sertifikasi adalah keyakinan dan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri untuk berhasil dalam situasi atau tujuan tertentu. Jadi intinya keyakinan diri akan kemampuan diri kalian. Seperti itu. Ya, contoh kali ini anak SMK, jurusannya teknik komputer jaringan. Kalian bisa membuat website? Bisa? Bisa. Kalian bisa menginstal komputer? Bisa. Nah, itu salah satu modal kalian, ya, untuk bisa, ya, untuk bekerja nanti. Nah, itu maksudnya sertifikasi. Jadi yakini dulu, tadi itu kemampuan kalian loh, ya. Karena SMK itu kan kebanyakannya praktek, ya. Jadi kamu punya kemampuan modal, hasil kalian, ya. Jadi tinggal keyakinan diri kalian saja, ya, terhadap kemampuan yang sudah kalian miliki selama 3 tahun ini. Seperti itu. Jadi intinya sertifikasi adalah keyakinan diri sendiri terhadap kemampuan. Selanjutnya, ciri efikasi diri. Nah, ini ada 7, anak-anak. Pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas dan passion yang tinggi. Yang kedua, memiliki komitmen, integritas, dan nilai moral yang kuat terhadap hal-hal yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mampu bangkit dengan cepat dari kegagalan dan kecewaan. Yang keempat, mampu menemukan solusi bagi setiap permasalahan yang sedang ada. Kelima, senang mencoba berbagai hal baru. Mencari pengalaman. Yang keenam, percaya bahwa pekerja keras akan membuahkan hasil yang baik pula. Dan yang terakhir, ya, cenderung bisa berpikir positif, ya, pikiran berpikir positif dan mencari
lalu hasilnya kalian presentasikan ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Oh ya, silakan. Bu, untuk presentasi semua orang apa semua anggota apa semuanya? Oke, untuk presentasi yang kedepannya semua anggota. Ya, jadi kan ada 4 anggota tuh satu kelompok ya. Nanti 4-4-nya maju ke depan, presentasi dibacakan, dan nanti ada sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya cara melatih efikasi diri. Nih anak-anak perhatikan. Pertama, belajar dari kegagalan. Ya, contoh ya. Ketika kalian ingin kuliah, ya, kuliah itu kan ada beberapa jalur masuknya. Ya, ketika kamu gagal di jalur SNMPTN, ya, kamu jangan down ya, jangan merasa putus asa ya dari kegagalan itu, masih banyak jalur-jalur masuk yang lain. Seperti itu ya. Kalau kamu kerja nih misalnya ya, kan lowongan pekerjaan juga sekarang makin banyak. Seperti itu ya. Misalnya kamu gagal di perusahaan yang pertama, kamu masih ada perusahaan kedua, ketiga, keempat. Tapi harus dari belajar dari kegagalan. Oh, saya kurang komunikasi nih, interaktif ketika pada saat tes wawancara. Berarti kedepannya saya harus bisa lebih belajar komunikasi lagi ketika wawancara. Ya. Kalau kuliah, saya ketika UTBK nilai saya turun 80. Nanti ketika jalur mandirinya pada saat tes, kamu harus lebih giat lagi belajar agar nilainya lebih baik lagi. Itu contoh dari belajar dari kegagalan. Yang kedua, amati keberhasilan
keluarga, teman, saudara, sahabat, itulah feedback positif kalian ya. Motivasi semangat kalian ya terhadap nanti karir masa depan kalian. Yang terakhir, kelola pikiran dan emosi. Nah, ini contoh misalnya ketika pada saat tes kerja ya ribuan orang banyakkan tuh tes psikotes. Ya, kamu udah cemas duluan, khawatir, deg-degan. Ya, bahasa Sunda yang ngegeber kayak gitu kan. Nah, itu harus bisa kalian mengelola. Ya, dengan memasukkan pikiran yang positif. Oh, saya bisa, saya yakin, saya lolos. Seperti itu ya. Jadi harus bisa mengelola pikiran dan emosi. Nah, ini pilihan karirnya ada 4 teman-teman ya. Melanjutkan, bekerja, wirausaha, pelatihan atau kursus. Pertama, itu akan jelaskan dulu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Nah, kuliah itu macam-macam jenisnya ya. Ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada politeknik, ada politekes, ya politeknik kesehatan, ya ada kedinasan. Masing-masing ya peserta didik harus menuliskan rencana karirnya. Ya, kita coba membuat rencana karir di lembar kerja peserta didik. Ya. Ibu rasa kegiatan layanan bimbingan klasik kali ini Ibu cukupkan ya, karena waktu juga sudah habis. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa membacakan kesimpulan ya pada layanan bimbingan klasik hari ini. Ayo, siapa? Ada yang ingin bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Tuti. Maju ke depan. Untuk kesimpulan dari set evaluasi yaitu keyakinan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan serta dapat mempengaruhi situasi dengan baik dan dapat mengatasi sebuah hambatan di dalam pemilihan karir. Kita harus yakin terlebih dahulu dengan kemampuan yang kita miliki agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang akan kita capai. Dengan cara memilih sertifikasi yang tinggi dan memiliki kemampuan, maka kita bisa memilih karir setelah lulus dengan tepat. Terima kasih. Oke, kasih teman. Terkait tadi ya video yang kita sama-sama identifikasi itu tentang salah memilih karir. Ya, akibatnya berarti dia bekerja tidak maksimal karena bukan passionnya atau karena bukan kemampuan yang ada dalam dirinya. Nah, harapan Ibu setelah kalian ya tahu apa itu sertifikasi, setelah tadi ya kita belajar cara melatih aplikasi diri yang tinggi ya, diharapkan kedepannya kalian bisa untuk menentukan pilihan karirnya sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam diri kalian dan sesuai dengan kemampuan diri kalian masing-masing. Nah, ini kan sudah membuat rencana karir nih ke depannya. Nah, kalian harus bisa menerapkan aplikasi dengan tadi konsisten sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan karir kalian ke depannya. Nah, mudah-mudahan ya kelas 12 ini ya lulus semuanya. Amin. Ya, bisa sukses menggapai karir dan cita-cita ke depannya. Amin. Ya.
Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Mohon maaf